Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Taklim Al-Khansa Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan hutang ya. Tentunya kita tahu bahwasanya hutang adalah salah satu kebutuhan. Ya, namun jika seorang tidak memanage hutang tersebut ya, menggampang-gampang hutang, ya, mudah berhutang tanpa ada kebutuhan yang urgen ya, akhirnya dia terjerumus dalam banyak kesalahan dan banyak pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ayat terpanjang adalah ayat tentang utang. Ayat tentang hutang ya. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian berhutang maka tulislah. Bahkan sebagian ulama menganggap ini ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, ayat tentang ayatud dain, tentang utang piutang, yang menunjukkan bahwasanya Allah perhatian kepada hamba-hambanya, sampai masalah hutang pun Allah jelaskan dengan detail agar orang-orang yang berhutang waspada. Hendaknya ditulis, kalau ada saksi ada saksinya. Ini semua agar seorang tidak menggampangkan hutang, karena kalau orang menggampangkan hutang, dia bisa memakan harta orang lain tanpa hak. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya ketika di Haji Wada di hadapan para sahabat, kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian haram atas kalian, tidak boleh ditumpahkan. Wa amwalakum, demikian juga harta kalian haram, tidak boleh kita memakan harta orang tanpa hak ya. Wa aradakum, demikian juga harga diri kalian haram, maka tidak boleh harga diri saudara kita jatuhkan tanpa hak. Di antaranya masalah harta. Masalah harta. Seorang meskipun berhutang itu boleh ya. Tetapi kalau tidak diikuti aturannya, maka akan menggampangkan hutang tersebut dan akhirnya tidak membayar ya. Dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang dilarang sebagaimana akan kita jelaskan ya. Kemudian terlebih lagi di zaman sekarang ini ada instansi-instansi yang memancing orang untuk berhutang ya. Ya, memancing orang untuk berhutang. Contohnya misalnya kartu kredit ya. Kartu kredit ketika dibuka ya, seorang silakan membayar. Dipancing kalau dibayar pada waktunya maka tidak ada bunganya. Iya, sekali, dua kali, tiga kali, ke-10, ke-11 mulai dia terlambat. Ketika terlambat bayar mulai ada hutang, dan terpancing seorang untuk, kan kartu itu katanya utang, asalnya utang kepada bank, sehingga dia tertarik untuk beli meskipun dia nggak pegang uang, tapi dia pegang kartu kredit. Jadi secara kartu kredit adalah kartu utang ya. Karena kartu utang, sehingga akhirnya diterjebak dalam praktek riba. Demikian juga sebagian instansi ribawi memberikan hutang kepada nasabah dengan syarat yang ringan. Cuma syarat sekian dia sudah bisa menerima hutang. Kemudian akhirnya dia berinteraksi dengan instansi ribawi tersebut sampai 10 tahun, 20 tahun, terjebak dalam kubangan riba, tidak bisa terlepas darinya. Ini hal yang terjadi di zaman sekarang ya. Oleh karenanya seorang harus mengerti tentang bahayanya hutang tanpa ada keperluan ya. Dan demikian juga bagaimana adab-adab yang harus diperhatikan oleh orang yang memberi hutangan dan orang yang berhutang. Kita mulai, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan hadis-hadis tentang bahayanya hutang ya, bahayanya hutang. Hadis-hadis tentang bahayanya hutang sangat banyak ya. Yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwasanya hutang ini berkaitan dengan, kalau kita hutang sama orang kita tidak bayar, maka berkaitan dengan harta orang lain. Dan kaidah menyatakan kalau kita punya dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun maka hukum asalnya Allah mengampuni. Seorang bertobat kepada Allah, dosanya sebesar apapun maka hukum asalnya Allah akan mengampuni.
Berbeda dengan ketika dosa kita terkait dengan hak orang lain. Hukum asalnya dia tidak mengampuni. Hukum asalnya dia akan menuntut. Jangankan orang lain. Lihatlah bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa idza ja'atis sakhah, jika ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan kabur dari ibunya, kabur dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur dari istrinya, kabur dari anak-anaknya. Di antara tafsiran para salaf, dia kabur padahal itu orang-orang dekatnya karena dia khawatir dituntut. Khawatir dituntut oleh orang tersebut, ada hak-hak mereka yang tidak dia tunaikan ketika di dunia. Jangan berharap seorang, misalnya dia punya utang sama, enggak usah sama orang lain, sama ibunya, ya. Dia punya utang sama ibunya, kemudian dia menggampangkan, dia tidak bayar. Apa dia sangka ibunya pada hari kiamat akan memaafkan dia? Belum tentu. Ibunya sendiri butuh dengan pahala. Pada hari kiamat kelak kita dapati ibu menuntut anaknya, anak menuntut ibunya, dan ini terjadi, ya, karena masing-masing sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Apatah lagi jika ternyata hak yang harus kita tunaikan hak orang lain, dia akan berusaha mengambil hak tersebut. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bi'sa zat ilal ma'at al-udwanu alal ibad, seburuk-buruk bekal menuju akhirat, hari kebangkitan, adalah berbuat kesalahan kepada orang lain, ya. Ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, dan di antara hak tersebut adalah hutang, ya. Ini perkaranya berat. Ketika kita punya hutang pada hari kiamat kelak, kita akan ditagih, dan tidak ada dinar, tidak ada dirham, kita tidak bisa bayar. Ditagih dengan apa? Dengan kebaikan kita ditagih. Kita transfer kepada orang yang meminjamkan uang kepada kita, ya. Jadi saya ulangi, di antara bahayanya hutang ini adalah berkaitan dengan hak orang lain, dan hukum asal dalam dosa yang terkait dengan hak orang lain, orang tersebut akan nuntut pada hari kiamat. Akan nuntut. Jangankan orang tua kita, istri kita, anak kita bisa nuntut kita, apalagi orang lain. Lain halnya kalau dosa itu antara kita dengan Allah. Mudah. Allah, hukum asalnya Allah Ghafurur Rahim, Allah mengampuni lagi, Maha mengampuni lagi, Maha penyayang. Di antara, ya, perkara-perkara ya, tentang bahaya hutang, ya. Saya ulangi, hutang asalnya boleh, ya, tetapi kalau seorang tidak memperhatikan adab-adab, ya, tentang bahaya hutang, maka berbahaya. Yang pertama, ya, tentang perhatian Rasulullah, ya. Rasulullah, ya, terhadap hutang, ya. Dan ini banyak, ya. Di antaranya misalnya, ya, Nabi sangat semangat untuk melunasi hutang, ya. Semangat untuk melunasi hutang. Dalam hadis kata Rasulullah sallam, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban, ma yasurruni alla yamurra alayya thalathatu ayyam wa indi minhu illa syai'un arsuduhu lidain." Kata Nabi SAW, seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, ya, emas yang sangat banyak, ya, sebesar gunung Uhud, tentunya sangat lebar dan panjang, lebarnya sekitar 2-3 kilo, panjangnya sekitar 8 kilo, tingginya sekitar 100 meter lebih, ya. Seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, maka saya tidak ingin lewat 3 hari kecuali saya tidak ingin tersisa sedikit pun dari emas tersebut. Artinya Rasulullah SAW sudah sedekahkan. 3 hari lewat kecuali sudah habis, sudah saya sedekahkan. Kecuali illa syai' arsuduhu lidain, kecuali sesuatu yang aku simpan untuk bayar hutang. Artinya Rasulullah, ya, sedekah, tapi hutang harus tetap dibayar, ya. Hutang harus tetap dibayar, ya. Kemudian juga dalam hadis yang masyhur Rasulullah SAW, Nabi sering berdoa berlindung dari hutang, dari terlilit hutang. Seperti Nabi sering berdoa dengan Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazn wal ajzi wal kasri wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal atau qahrir rijal. Seperti Rasulullah SAW berlindung dari dhala'id dain. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya, minal hammi wal hazn, dari kegelisahan dan kesedihan, ya, wa minal ajzi wal kasal, dari ketidakmampuan dan kemalasan,
Wa minal bukhli wal jubni, dari sifat pelit, dan aku berlindung daripada sifat pelit dan sifat penakut. Wa min dhala'id daini, dengan beratnya. Dhala'id daini itu maksudnya utang yang memberatkan, ya, utang yang memberatkan. Wa qahrir rijal, dan dikuasai oleh orang-orang, ya. Demikian juga ini Rasulullah baca hampir setiap hari. Mungkin juga Rasulullah SAW sering membaca dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram, ya. Minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan dari hutang. Maghram maksudnya dari hutang. Berlindung dari hutang. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, ma aktsart, betapa sering engkau berlindung dari hutang, kenapa ya Rasulullah? Rasul ditanya. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, inna rajul idza gharim, seorang kalau sudah berhutang, fahaddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa, ya. Rasulullah SAW menjelaskan, orang kalau sudah berhutang, maka sering dia akhirnya berbicara dan dia berdusta dan dia berjanji dan dia sering mengingkari, ya. Terjerumus dalam ciri-ciri orang munafik. Artinya hutang itu mendatangkan kehinaan, ya. Ya, Rasulullah SAW sendiri sering berlindung dari hutang, ya, karena hutang ini berbahaya. Kalau seorang tidak bisa melunasinya, urusannya repot karena terkait dengan hak orang lain. Tapi yang kedua, ya, hadis-hadis Nabi tentang bahaya hutang, ya. Ini banyak sekali. Saya bacakan hadis tersebut, ya. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ada seorang datang, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Ya Rasulullah, menurut Anda bagaimana jika aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala? Atukfaru anni khataayaya, apakah akan diampuni dosa-dosaku? Faqala Rasulullah SAW, na'am, iya, kalau kau mati. Jihad kan jihad dan meninggal. Dia berjihad, dia bawa hartanya, dia bawa kudanya, dia bawa pedangnya, tahu-tahu dia terbunuh dalam medan pertempuran. Orang kita tahu bahwasanya jihad adalah amalan yang sangat tinggi. Dzirwatu sanamil Islam. Puncak daripada kejayaan Islam adalah jihad, ya. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, menurutmu jika aku terbunuh di medan pertempuran, atukfaru anni khataaya, ya, apakah dosa-dosaku akan diampuni? Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Perhatikan, Nabi kasih syarat. Jika kau terbunuh di jalan Allah sementara kau sabar dalam berjihad, kau mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas, tidak riya. Mukbil, kau maju dan tidak pernah mundur, ghairu mudbir, tidak mundur. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kalau kau begini, kau akan diampuni. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kaifa qulta, apa tadi yang kau tanyakan? Kayak ada sesuatu, Jibril kasih tahu sesuatu kepada Nabi. Maka orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah akan dihapuskan dosa-dosaku? Rasulullah SAW berkata, na'am, iya. Syaratnya apa? In qutilta fi sabilillah, kalau kau terbunuh di medan pertempuran, wa anta sabirun, dalam kondisi kau sabar dalam pertempuran, muhtasibun, kau mencari pahala di sisi Allah bukan karena riya, bukan karena ingin disanjung, muqbilun ghairu mudbir, kau senantiasa maju tidak pernah mundur, kau akan diampuni dosa-dosamu illa dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril alaihissalam qala li dzalik, tadi Jibril berkata saya, semua dosa-dosa diampuni kecuali hutang. Dalam sebagian riwayat, ya, dalam hadis yang lain, ya, tadi hadis Abu Qatadah, ya, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yughfar lisyahid kullu syai'in illa dain, diampuni bagi orang yang mati syahid seluruh dosanya kecuali hutang. Ini bukan perkara sepele. Bayangkan orang mati syahid, mengorbankan jiwa dan raganya dan hartanya, tapi ternyata dosa-dosanya diampuni semuanya kecuali urusan hutang, ya. Kecuali urusan hutang, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, dari hadis Muhammad bin Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna julusan indal masjid haitsu tudha'ul janaiz. Suatu hari kami duduk di masjid ketika jenazah sedang diletakkan.
Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafi'un ra'sahu ila sama'. Rasulullah SAW mengangkat kepalanya ke langit. Fa nadhara, Rasulullah melihat ke langit, thumma ta'a basarahu. Kemudian Rasulullah SAW menundukkan pandangannya. Wa wada'a yadahu ala jabhatihi. Rasulullah SAW meletakkan tangannya di kepalanya. Kemudian beliau berkata, subhanallah, subhanallah, madza nazala min at-tasydid. Maha suci Allah, maha suci Allah, semua hukum yang keras sedang turun. Hukum yang tegas sedang turun. Fasakatna yaumana wa lailatana. Ya. Falam naraha khairan hatta asbahna. Ketika Nabi mengatakan ada hukum yang berat yang turun, kami pun diam hari itu dan malam itu. Kami tidak melihat hari tersebut adalah hari yang baik sampai esok harinya. Qala Muhammad, maka sang perawi berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tasydid alladhi nazal? Ya Rasulullah, apa hukum berat yang turun yang kemarin Anda sampaikan? Qala fid dain, tentang hutang. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah, kalau seandainya ada seorang terbunuh di medan pertempuran. Ya, ini bukan puasa lagi, bukan salat lagi, bukan, terbunuh di medan pertempuran, jihad. Summa uhya, kemudian dihidupkan. Summa qutila, kemudian terbunuh lagi kedua kali. Summa uhya, dihidupkan. Summa qutila, terbunuh perang 3 kali, mati syahid 3 kali. Wa alaihi dain, ternyata dia punya hutang. Ma dakhalal jannah, dia tidak bisa masuk surga hatta yuqda anhu dainuhu, sampai hutangnya dilunasi. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Mengerikan ya. Jadi tidak akan masuk surga sampai hutangnya, meskipun dia mati syahid 3 kali, tidak akan masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Ini menunjukkan perkara hutang perkara yang berat, jangan dianggap sepele. Dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah SAW berkata, inna sahibakum hubisa ala babil jannah, hubisa ala babil jannah. Sungguhnya teman kalian ini yang sudah meninggal ini tertahan di pintu surga, bidainin, karena hutangnya, kana alaihi, yang belum dia bayar. Fa in syi'tum fafduhu wa in syi'tum fa aslimuhu ila adabillah. Kalau kalian berkehendak, maka lunaskanlah hutangnya, selamatkan dia. Jika kalian mau, para sahabat yang masih hidup, serahkan dia ke azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang berkata, alayya dainuhu, saya yang akan tanggung hutangnya. Mengerikan. Mengerikan. Ya. Tertahan, tidak bisa masuk surga dan bisa mengantarkan pada neraka jahanam, ya. Dan ini didukung dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin tertahan dengan hutangnya sampai dilunasi. Ya. Dia tidak bisa merasakan indahnya surga, tertahan. Kalau hutangnya tidak dilunasi, terus dia tertahan sampai hutangnya dilunasi. Dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallam kana yu'ta bir rajul mayyit alaihi dain fayas'al. Kalau ada seorang yang meninggal dunia, kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dan dia punya hutang orang tersebut, Rasulullah SAW berarti kebiasaan Nabi. Nabi tanya, orang ini punya hutang atau tidak? Hal taraka lidainihi qada'an, apakah dia punya warisan untuk melunasi hutang-hutangnya? Fa in hudditha annahu tarak wafa'an shalla alaihi. Kalau dikatakan ya Rasulullah dia punya harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Rasulullah SAW salat. Wa illa qala sallu ala sahibikum. Jika tidak, Rasulullah SAW mengatakan salatkan kawan kalian ini. Rasulullah tidak mau salat. Dan ini pernah Rasulullah praktekkan. Rasulullah tidak mau salat kepada orang yang punya hutang kecuali hutangnya ditanggung. Tadi hadis riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Tufiya rajulun", ada seorang meninggal, faqasalnahu wa kafannahu hanatnahu. Ada seorang meninggal, maka kami pun memandikan jenazahnya, kami pun mengafankan jenazahnya dan kami memberi wangian pada jasadnya. Tsumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi, maka kami datangkan jenazah tersebut kepada Nabi agar Rasulullah sallallahu salatkan. Faqulna tusalli alaihi, ya Rasulullah salatkan kawan kita ini. Fa khata nahwahu khutwatan, maka Nabi melangkahkan kakinya menuju mayat tersebut. Dan kebiasaan Rasulullah SAW tanya dulu, alaihi dainun, dia punya hutang? Kulna ada, hutangnya dinaran, 2 dinar. 2 dinar cukup ya, 2 dinar, 1 dinar kalau dikonversikan sekarang 4/4 gram, kalau 2 dinar kira-kira 8,5 gram emas. Ya, 8,5 gram. Sekitar taruhlah 9 juta, 8 juta kalau dirupiahkan. Ketika Rasulullah SAW tahu dia punya hutang 2 dinar, fansarafa,
Maka Rasulullah tidak mau salatin. Dalam riwayat yang lain, sallu ala sahibikum. Kata Nabi, salatin dia, aku enggak. Fatahammalah Abu Qatadah fa atainahu. Maka Abu Qatadah mengatakan, ya, dinaron alayya, ya Rasulullah, 2 dinar saya yang tanggung ya Rasulullah. Ya. Kemudian na'am, Rasulullah mengatakan ya, fa shalla alaihi. Karena Rasulullah tahu utangnya sudah ditanggung, Rasulullah pun salat kepada mayat tersebut, salat mayat. Kemudian setelah itu, setelah 1 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Qatadah. Rasulullah SAW bertanya, "Ma fa'ala dinaran?" Wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan hutangnya 2 dinar? Sudah dibayar belum? Kata Abu Qatadah, "Inna ma mata ams." Dia baru meninggal kemarin ya Rasulullah. Artinya baru sehari. Rasulullah sudah tanya, "Sudah dibayarin belum?" Kata Abu Qatadah, "Inna ma mata ams." Baru meninggal kemarin. Fa ada ilaihi minal ghad. Kemudian Rasulullah SAW kembali lagi keesokan harinya. Abu Qatadah ketemu dengan Rasulullah pada keesokan harinya. Abu Qatadah berkata radhiyallahu anhu, qad qadaituhuma, ya Rasulullah, aku sudah lunasi hutangnya 2 dinar tersebut. Fa qala Rasulullah sallam, al-ana baradat jildatuhu, atau al-ana barratta jildatahu, sekarang baru kulitnya dingin. Subhanallah. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Sebagian ulama memahami ketika Rasulullah SAW mengatakan sekarang kulitnya dingin, berarti sebelum kau lunasi hutangnya wahai Abu Qatadah, berarti kulitnya panas. Waliyadzubillah. Maka seorang hati-hati, jangan menggampangkan hutang ya. Jangan menggampangkan hutang ya. Dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Sa'ad Ibn Al-Atwal radhiyallahu anhu, anna akhahu mata wa taraka 300 dirhamin wa taraka iyalan. Saudaranya ada yang meninggal dan dia meninggalkan harta warisan 300 dirham, dan dia punya anak-anak yang harus diurus. Qala fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi, iyalil mayyit. Maka aku ingin menginfakkan peninggalan 300 dirham ini untuk anak-anaknya, anaknya, istrinya. Maka Rasulullah SAW tegur aku. Rasulullah SAW berkata, Rasul dikabarkan dalam hal gaib, Rasulullah kabarkan kepada orang ini, inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqdi anhu. Sungguhnya saudaramu terhalangi dengan hutangnya, waliyadzubillah, tidak bisa masuk surga, terhalangi oleh hutangnya. Faqdi anhu, maka lunasi hutangnya. Padahal ini uang buat anak-anak, anak-anak juga lagi butuh, tapi dia punya hutang. Dalam aturan kan kalau ada harta warisan, hutang dulu dibayarin, tidak boleh dibagi. Hutang dulu. Ya. Faqdi anhu, kata Nabi, lunaskan hutangnya. Fadhahabtu faqadaitu anhu. Ya. Maka aku pun lunaskan hutangnya, kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, "Ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinaraini da'athuma imra'atun wa laysat laha bayyinah." Qala a'tiha fa innaha muhiqqah. Ya Rasulullah, semua hutang-hutangnya sudah aku bayar kecuali cuma 2 dinar. Ada seorang wanita yang mengaku bahwasanya mayat ini punya hutang sama dia 2 dinar, saudaraku punya hutang 2 dinar, dan dia tidak punya bukti. Kata Nabi, berikan, sungguhnya wanita itu benar. Perhatikan, ini orang punya peninggalan, dia punya anak-anak yang membutuhkan uang tersebut, tetapi Rasulullah tetap menyuruh untuk mengutamakan bayar hutang. Kenapa? Karena ruhnya, jiwanya sedang tertahan, tidak bisa masuk dalam surga. Ya, mengerikan ya. Jadi tadi hadisnya tentang bahayanya hutang kita bisa simpulkan dalam beberapa poin. Ya, syahid, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya, kecuali hutang. Apalagi tadi kita sebutkan orang yang hutang belum dibayar, jiwanya tertahan di pintu surga. Jiwanya tertahan, mahbusa, tertahan. Tadi juga kita sebutkan bahwasanya mayat yang hutangnya belum dibayar subhanallah, mengerikan. Ya, dibayar maka kulitnya panas. La ilaha illallah ya. Kulitnya panas. Ya akhi, kita berbicara tentang mujahid, berjihad, baik kita begini apa, mau sholat nggak bisa kita andalkan, ilmu juga ini, Al-Quran tidak hafal, maksiat jalan terus meninggal punya hutang. Semoga Allah ampuni kita ya. Semoga Allah ampuni kita ya. Ya.
Baik, kemudian di antaranya juga keutamaan orang meninggal tanpa hutang. Meninggal tanpa hutang. Sebelumnya datang dalam hadis, ya, datang dalam hadis. Saya carikan hadisnya dulu, ya. Tentang apa namanya? Hadis tentang bahayanya hutang. Dalam satu hadis, ya, makna daripada hadis tersebut, siapa yang punya hutang, maka akan membayarnya dengan pahala-pahalanya pada hari kiamat kelak, dengan pahala, ya. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah, ya, bahwasanya itu hak orang lain, ya, hak orang lain. Dia sudah ngambil hutang orang lain, kemudian dia tidak bayar, maka caranya dengan membayar kebaikan-kebaikannya, dia serahkan kepada orang yang memberi hutang kepadanya pada hari kiamat kelak, ya. Taib. Kemudian di antara bahayanya hutang, ya, Rasulullah SAW mengatakan hutang membuat gelisah, ya, membuat gelisah. Kata Nabi SAW, la tukhifu ala anfusikum ba'da amniha. Janganlah kalian membuat diri kalian khawatir, gelisah setelah tadinya nyaman. Bidain, itu dengan hutang. Orang kalau punya hutang gelisah. Tahu banyak orang akhirnya gulanya naik, kolesterolnya naik. Kenapa? Dia punya hutang sama bank ribawi, kemudian dia nonton bagaimana di sana ada orang disita hartanya, di sini sita hartanya, dan yang lainnya. Ya. Ini kita baru bicara hutang tanpa riba. Bagaimana kalau hutang dengan riba? Ini semua yang kita sebut hadis-hadisnya hutang tanpa riba. Kalau hutang dengan riba urusan lain lagi, dosanya lebih besar lagi. Dosa sudah selain hutang, dosa apanya, riba, ya. Dalam hadis, ya, di antara pentingnya kita tidak berhutang, ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang meninggal tanpa hutang. Kata Nabi SAW dari hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza faraqa ar-ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah." Jika ruh seseorang telah meninggalkan jasadnya, itu meninggal, sementara dalam kondisi dia terbebaskan dari 3 perkara, niscaya dia masuk surga. Apa tiga perkara tersebut? Al-kibr wad-dain wal-ghulul. Yaitu dia tidak sombong, kemudian dia tidak punya hutang, dan dia tidak gulul. Gulul itu mengambil harta negara, ya, tanpa hak, ya. Maka orang yang meninggal tidak punya hutang, ini di antara hal yang memudahkan dia untuk masuk surga. Ini di antara ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya hutang, ya. Baik. Baik, berikutnya, ya, kita bilang hutang adalah kehinaan. Kehinaan di siang hari, kegelisahan di malam hari. Hadis-hadis menunjukkan akan hal ini, sudah kita singgung di awalnya, ya, bahwasanya orang yang berhutang bisa terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Orang yang berhutang tanpa adab bisa terjerumus ke dalam banyak hal di dunia, apalagi di akhirat, ya. Sudah kita singgung tadi di akhirat. Di antaranya bahwasanya tadi sudah kita singgung, yang pertama gelisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha.
ad-dain, yaitu janganlah kalian menggelisahkan diri kalian setelah tadinya tenang. Gelisahkan diri kalian setelah sebelumnya kalian tenang, setelah sebelumnya tentram. Subhanallah, zaman sekarang ada orang hidup tanpa hutang, dia bahagia, tenang, tentram, mungkin rumah sederhana, mungkin mobil sederhana, tapi dia tidak punya hutang. Tapi ada orang yang mungkin kelihatannya mewah, ya, tapi dia tidak tentram. Orang nagih, orang ini telepon nagih terus, mungkin rumahnya mewah, mungkin mobilnya banyak, tapi dia tidak tentram. Kenapa? Karena hutang. Ini di antara hal yang bisa seorang terjerumus dalam hal tersebut, ya. Kemudian di antaranya dia bisa terjerumus dalam dosa, ya, dalam janji yang diselisihi. Kemudian apalagi terjerumus dalam kebohongan. Ya. Ini sudah kita singgung ketika Nabi SAW sering berdoa, Allahumma na'udzubika minal maghram, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari utang. Maka seorang bertanya, Rasulullah, engkau sering sekali minta perlindungan dari utang, kenapa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula idza gharim fahaddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seorang kalau sudah punya hutang, maka dia sering berbicara dan dia bohong, dan dia sering janji dan dia menyelisihi. Dan ini adalah ciri-ciri orang munafik, ya. Ciri-ciri orang munafik. Kemudian dia juga sering bersumpah, ya, janji, kemudian bahkan diantaranya bersumpah pada Allah, demi Allah, lalu dia langgar. Ini banyak. Ya. Di antara kebohongan yang ini tadi, kebohongan, misalnya dia mengajari bohong, bahkan pada keluarganya, mengajari kebohongan. Pada keluarganya, pada istrinya, istri dan anaknya. Orang yang menagih hutang datang ke rumahnya, maka dia bilang sama anaknya, bilang ayah tidak ada. Bilang sama istrinya, bilang ayah tidak ada. Akhirnya istrinya diajarin bohong, anaknya sejak kecil ayahnya bohong. Ini terjadi, ya. Ini terjadi. Ngajarin anak-anaknya untuk berdosa, ngajarin istrinya untuk berdusta, ya. Dan ini artinya mengajarkan akhlak yang buruk kepada anak-anaknya. Bahkan di antaranya, ya, kalau sudah parah dia bisa dipenjara, ya. Bisa dipermalukan. Lihat sekarang ada orang bunuh diri gara-gara utang-utang lewat online, ya, dipermalukan. Dikasih tahu sama keluarganya bahwa dia berutang tidak bayar, dipermalukan. Bahkan bisa dipenjara. Dan lihat bagaimana psikologi anak-anak gara-gara hal tersebut, ya. Kasihan anak, kasihan istri, dan ini terjadi. Sebagian kawan terlilit utang, akhirnya anaknya kasihan, istrinya kasihan. Tapi itulah, ya, seorang kalau tidak waspada dengan hutang, maka dia bisa terjerumus dalam banyak kehinaannya. Kemudian yang parah, dia terjebak dalam riba. Ketika dia mencari hutang, orang-orang tidak dikasih hutangan. Ada bank-bank ribawi memberi hal-hal yang menarik, yang menggiurkan, maka dia hutang. Akhirnya terjebak dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah melaknat pemakan riba, wa mukilahu, nasabahnya yang kasih untung riba, pemberi utang riba yang beri kasih makan riba. Jangan dikatakan yang dilaknat cuma pihak instansi ribawinya saja. Enggak, yang kamu yang setuju dengan akad tersebut, yang memberi bunga kepada mereka, bayar bunganya, itu juga terlaknat sama. Pencatatnya, ya, kalau ada notaris yang mencatat akad riba tersebut juga terlaknat. Kemudian saksinya juga yang mensaksikan. Intinya semua yang ikut dalam proses berjalannya akad riba tersebut semuanya terlaknat, kata Nabi SAW, hum sawa, dan mereka semuanya sama.
Ya, ini banyak orang utang akhirnya terjebak dengan riba. Makanya Allah mengatakan, ya, orang yang makan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka siapkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Lihat betapa banyak orang makan riba, akhirnya ya diperangi oleh Allah dan Rasulnya, entah dia menjadi terhina gara-gara benar-benar peperangan fisik, atau ekonominya hancur, atau akhlaknya rusak, atau macam-macam. Betapa banyak orang tadinya hidup tentram, gara-gara teriming-iming untuk mengembangkan, akhirnya dia riba, akhirnya hancur lebur. Waspada waliyadzubillah. Seorang berusaha melepaskan diri, kalau dia tidak tahu dahulu, dia berusaha melepaskan dirinya dari utang-utang ribawi semaksimal mungkin ya. Oleh karenanya betapa banyak orang terjerumus dalam kehinaan ketika punya hutang dan dia tidak lunasi. Kemudian juga ya, ancaman ya, kalau dia tidak membayar hutang dengan baik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu itlafa atlafahullah. Siapa yang mengambil harta orang dengan niat untuk tidak membayar, maka Allah akan hancurkan dia. Dari sini kita tahu bahwasanya kita hendaknya tidak menggampang-gampangkan untuk berhutang kecuali ada keperluan. Taib, Win. Kita sudah katakan bahwasanya hukum asal hutang itu boleh, yang penting adab-adabnya diperhatikan ya. Maka kita bahas pada kesempatan ini adab-adab orang yang berhutang, adab-adab orang yang mengutangi atau yang memberikan hutangan. Di antara adab-adab orang yang berhutang, hendaknya ya tidak berhutang kecuali memang hajat masa. Berhutang kecuali benar-benar ya, keperluan mendesak. Hati-hati ya. Kalau tidak mendesak maka tidak usah berhutang. Jangan paksakan diri. Yang jadi buat kita banyak hutang terkadang ketika kita tidak qanaah ya. Makanya perlu kita qanaah kita sendiri, kita ngajarkan qanaah kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita ya. Kadang-kadang suaminya qanaah tapi istrinya yang tidak qanaah. Papi beli ini dong papi. Aduh, papi enggak punya uang, papi pinjamlah, insyaallah bisa dilunasi. Jadi papinya disuruh suaminya, abi pinjam aja, insyaallah Allah Maha pemberi rezeki, kita akan lunasi. Kalau itu urgen enggak ada masalah. Ada hal yang kita perlu urgen, kendaraan urgen, rumah tempat tinggal urgen. Tapi kalau tidak urgen, beli hal-hal yang bukan kebutuhan primer, bukan sekunder ya, tapi hanya kamaliat kata orang itu, berlebihan yang tidak perlu ya. Kalau itu perlu enggak ada masalah kita punya hutang ya. Karena memang hutang diperbolehkan jika terpenuhi adab-adabnya. Makanya di antaranya tidak berhutang kecuali benar-benar karena keperluan mendesak ya. Yang kedua ya, ketika berhutang diniatkan untuk dilunasi. Memang benar-benar diniatkan. Ya, melihat kemampuan, yaitu dengan melihat kemampuan. Jangan membohongi orang yang mau kasih hutang sama kita. Kita jelasin, saya pinjam uang. Kalau kita nggak punya, kita bilang saya benar-benar nggak punya. Saya nggak tahu bisa kembalikan kapan. Kita harus jujur, nggak boleh. Oh tenang, insya Allah saya akan bayar sebulan lagi, 2 bulan lagi, agar dia segera mengeluarkan uangnya. Ya. Nah, kita bohong namanya. Berarti kita sejak awal sudah tidak niat membayar. Harusnya kita jelaskan, mungkin mudah-mudahan saya punya pekerjaan, saya bisa lunasi dalam sekian tahun, semampu saya, kemampuan saya segini. Ya kita harus jujur, nggak boleh kita bohong. Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil, minjam uang orang, niatkan untuk melunasinya, Allah akan buat dia bisa lunasi. Sebesar apapun kalau dia niat, yang penting dia jujur. Dia niat untuk melunasi, maka dia akan bisa melunasi ya.
Bahkan kata para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kalau seorang tidak bisa melunasi di dunia, dia sudah berusaha kerja tahu-tahu dia meninggal, belum sempat terlunasi, Allah akan lunasi di akhirat. Kebaikan dia tidak akan ditransfer kepada orang yang memberi hutang kepada dia. Kenapa? Karena Allah maafkan, Allah yang akan bela dia, Allah yang akan melunasi orang tersebut. Allah akan berikan pahala tanpa harus mengambil pahala dia. Ya. Tapi syaratnya ketika dia pinjam benar-benar dia niatkan untuk melunasi. Sebaliknya, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafah atlafahullah. Siapa yang minjam uang dengan niat tidak dikembalikan, maka Allah akan binasakan, Allah akan rusak dia. Atlaf itu maksudnya Allah itlaf, Allah membuat dia rusak. Rusak di dunia atau di akhirat. Di akhirat jelas rusak, di dunia entah bagaimana rusaknya. Ini di antara adab. Kemudian membayar hutang dengan segera. Membayar hutang dengan segera ya. Ya. Membayar hutang dengan segera. Jangan tunda-tunda. Kalau kita punya uang dan sudah jatuh tempo, kita harus bayar hutang tersebut. Tidak boleh kita tunda. Kalau kita punya uang untuk melunasi segera, jangan tunda, kasih semuanya. Kasih semuanya. Apalagi kalau sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo nggak ada masalah. Kalau sudah jatuh tempo maka kita harus bayar. Bahkan para ulama mengatakan sedekah ketika kita punya hutang, sedekah hukumnya haram, tidak sah, harus ambil lagi untuk bayar hutang. Kecuali orang yang hutang mengizinkan ya. Kita bilang kita punya utang sama orang 200 juta dan sudah jatuh tempo. Kemudian saya minta izin, saya mau sedekah 2 juta sama orang. Kalau diizinkan apa? Kalau dia enggak diizinkan harus bayar. Kalau kita sedekah 2 juta, padahal kita punya utang 200 juta dan sudah jatuh tempo, maka sedekah tidak sah, harus dikembalikan. Tidak boleh. Sedekah pada dirimu sendiri, sendirimu butuh selamat di akhirat, butuh agar kulitmu tidak kepanasan, bayar itu utang. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, matalul ghani zulmun. Ya, orang yang mampu bayar hutang, sikap menunda-nunda, padahal mampu bayar hutang, mampu adalah kezaliman. Artinya apa? Semakin kau menunda, argo kezaliman jalan terus ya. Punya hutang kau enggak bayar, maka argo kezaliman jalan terus. Ini bahaya ya. Sebagian orang kalau sudah uang ada di tangan, dia segera ingin beli sesuatu, padahal utangnya ada, dia tidak lupa bahwa utangnya ada, ingin beli lagi, ingin beli lagi, ingin beli lagi. Ya. Sudah punya uang dia tunda-tunda ya. Ini enggak boleh. Kemudian kalau punya uang ya, bayar sebelum ditagih. Ya. Rasulullah SAW berkata, rahimallahu imra'an ya, samhan idza ba'a, samhan idza syara, samhan idza iqtada ya. Ya. Dalam hadis yang khairukum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling mudah membayar hutang. Dia beradab bayar hutang. Dia bayar sesuai dengan aturan. Kalau dia enggak bisa, dia telepon, mohon maaf, saya tidak bisa bayar hutang ya. Saya ada keperluan, jelaskan. Qadarullah kemarin begini ya. Dia jelaskan kepada orang yang bayar hutang. Ingat, orang yang pinjamkan uang sama kita, dia telah berbuat baik kepada kita. Maka jangan kita bayar air susu dengan air tuba. Sebagian orang sekarang sudah pinjam uang, dia kabur. Sehingga orang minjamkan sampai ngemis-ngemis sama dia, sampai cari-cari dia ya. Di antara perkara yang menakjubkan, saya pernah dicurhati oleh seorang. Dia bilang, "Ustaz, saya nagih utang sama si fulan justru marah-marah sama saya." Jadi posisinya sekarang dia yang malah ngemis-ngemis kepada orang dia utang. Orang kenapa dia lihat orang tersebut punya ini, punya anu, punya ini. Nah, sementara dia tagih malah kabur, malah bahkan dimarah. Saya bilang, "Kenapa kamu dimarah?" Saya nagih dia bilang, "Kamu tuh gimana, Pak? Waktu saya punya uang kamu tidak nagih. Sekarang saya enggak punya uang kamu malah nagih." Ini harusnya kamu kalau punya uang kamu bayar, tidak perlu nunggu ditagih. Ini waliyadzubillah, ini seperti ini. Adab-adab yang tidak benar. Jadi kalau kita punya uang bayar sebelum ditagih, karena manusia itu punya kecenderungan ingin beli lagi. Uang di tangan dia ingin beli, padahal dia punya utang tapi dia ingin beli lagi. Apalagi kemudian istrinya bilang, "Ayo kita beli ini, masih punya keperluan ini." Padahal bukan urgen. Hanya sekedar tersiar, kamaliyat, hanya penyempurna saja, bukan urgen. Dia ingin beli barang lupa bahwa dia punya utang ya. Dia punya hutang. Maka ini diantara adab-adab yang berhutang agar dia bisa membayar hutangnya.
Taib. Tadi itu saya bicara tentang bahayanya hutang. Sekarang bagaimana adabnya. Jadi yang harus dilakukan oleh orang yang memberi hutangan. Ya. Saya ingin sampaikan bahwasanya, ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berhutang, kita tanya, saya ini perlu enggak barang itu? Kalau perlu enggak apa-apa. Hutang di antara sarana kita saling tolong menolong. Dan Allah telah turunkan ayat tentang hutang piutang. Tidak ada masalah. Tapi tadi niatnya diperhatikan. Kalau ini merasa tidak perlu, kita bilang enggak usah lah. Kita hidup tentram tanpa hutang. Ya, siapa sih di antara kita? Saya juga punya hutang. Tapi ya, kita berusaha mengikuti adab dalam berhutang ya. Kalau tidak urgent maka jangan. Kita akan gelisah hidup. Kecuali seorang nakal tidak peduli, dia tidak gelisah, cuek aja. Sebagaimana orang tukang maksiat ngambil uang orang, dia enggak peduli. Tapi kalau orang bertakwa dia pasti gelisah. Dia pasti gelisah. Bagaimana Nabi SAW berkata kepada Abu Qatadah setelah bayar utang 2 dinar, al-an baradat jildatuhu, sekarang kulitnya baru dingin. Sebelumnya panas. Gara-gara utang tidak dibayar. Kalau kita punya utang, ya di antaranya ada berutang, kita berusaha dicatat ya. Ini saya lupa dicatat. Apalagi ada saksi, kalau bisa dengan saksi. Ketika dicatat dan ada saksi, kita tertarik untuk membayar. Saya cerita, saya punya teman dulu, ya dia pinjam utang, orang Kuwait, tetangga saya. Orangnya baik, dia pinjam uang. Firanda pinjam uang, saya bilang saya enggak punya uang ya. Kuwait negara kaya pinjam uang. Akhirnya saya bilang tunggu, saya pinjamkan sama teman saya dari Saudi. Akhirnya saya bilang sama teman saya, ini ada orang pinjam uang 4.000 real, orang Kuwait, talibul ilm, Masya Allah orangnya pintar. Akhirnya teman saya kasih pinjam. Dia tidak ada, bilang Firanda ambil uang, kasih sama dia. Akhirnya kasih uang. Dia bilang kita catat Firanda. Saya bilang enggak perlu. Kata dia catat Firanda, sunnah. Dia catat saya fulan telah minjam uang lewat Firanda sekian 4.000 real, tanda tangan. Subhanallah. Dia pegang, artinya apa? Dengan ada tanda itu membuat kita semangat untuk membayar. Tapi kalau nggak ada catatannya, oh teman, kawan, ini kita menjerumus, kita berusaha menjalankan sunnah, karena setan ini bisa menggoda kita. Tadinya kita di atas sunnah, akhirnya kita menyimpang, tidak ingin bayar hutang. Kenapa? Karena setan menggoda kita, pingin beli barang lagi, oh itu teman saja, teman nggak apa-apa, nggak dibayar kok, dia orangnya baik kok. Akhirnya kita membuat praduga yang ngawur. Ya. Orang yang baik kok nggak ditagih, nggak apa-apa, dia nggak pernah nagih kok. Dia tidak perlu tagih, kamu harus bayar. Bukan berarti dia tidak menagih, dia ridho. Nggak ada. Apalagi orang pemalu, mau nagih nggak enak. Apalagi kalau kamu ketemu dia, kamu menunjukkan lagi susah, ya dia nggak mau nagih, nggak enak. Tapi bukan berarti dia tidak tagih, dia berarti dia ridho. Tidak. Ya. Hati-hati. Ya. Ingat, menunda-nunda hutang, bayar hutang adalah kezaliman, argo kezaliman jalan. Wal'iyadzubillah. Ya. Taib. Ada orang yang beri hutang juga mungkin penutup perlu bagi kita atau seorang yang beri hutangan ya. Dahulu ya para salaf mencari surga, mencari pahala atau surga dengan memberi hutangan. Kepada orang susah. Mereka kasih hutang ya. Sebagaimana dalam hadis ya. Rasulullah SAW mengatakan inna salaf yajri majra syatri sadaqah. Sungguhnya utang piutang itu, memberi hutangan kepada orang lain mendapatkan pahala setengah sedekah. Kalau kita pinjamkan uang orang 100.000 seperti kita memberi sedekah 50.000 meskipun dia bayar lunas. Ya. Jadi sebagaimana para salaf dahulu mereka berusaha mencari pahala dengan memberi hutang kepada orang lain. Nah, kalau kita memberi hutang kepada orang lain ya, jika sudah jatuh tempo maka kalau belum jatuh tempo tidak boleh lagi. Kita sudah akad jatuh tempo sebulan lagi, kita nggak boleh lagi sebelumnya. Dia kalau tidak membayar kecuali bulan depan, maka tidak boleh kita paksa. Tidak boleh. Janji bayar bulan depan, sudah. Ya sudah, kalau sudah jangan dipaksa. Kalau ternyata kita butuh, baru 2 minggu kita butuh, tidak wajib bagi dia untuk bayar karena sudah akad. Meskipun itu adalah akad tolong menolong. Tapi kalau sebulan, jika sudah jatuh tempo, maka jika yang berhutang mampu, yang pinjam uang kategori mampu, kita tagih. Mampu, maka kita tagih.
Mampu tersebut bagaimana? Di antaranya gaya hidupnya yang mungkin glamor. Dia punya ini, dia punya aset. Punya aset untuk bisa dijual, maka kita bilang jual ya. Kita lagi butuh, kamu uang, kamu tidak beradab, kamu begini, sudah punya uang, kamu malah belikan ini, belikan, kita boleh nuntut, tidak apa-apa. Karena orang ini enggak benar berarti, kita ingin kasih pelajaran sama dia, maka kita tagih. Di antaranya kita bisa suruh dia jual aset. Kalau memang ternyata dia terlihat bandel atau badung, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi jika dia tidak mampu, maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Salah satu dari 3 hal. Yang pertama, ya, jika dia tidak mampu, mohon maaf ya, ada 3 bisa ya. Pertama adalah dia tidak mampu untuk bayar seluruhnya, kita harus wajib kasih penundaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Kalau ternyata orang yang kau tagih tersebut ternyata tidak bisa bayar, maka engkau kasih tunda, ya. Tunda, dan kamu memberi tundaan itu hukumnya wajib dan kamu dapat pahala. Jangan paksa. Ini orang kita tahu dia sudah bekerja, sudah berusaha tapi kebutuhannya banyak, dia tidak mampu, kita dapat pahala menunda tersebut. Dapat pahalanya besar ya. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang belum mampu bayar hutang, maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat. Di antaranya dengan beri penundaan. Wa in kana dzu usratin fanadhir ila maisarah. Yang kedua, kemungkinan kedua, kita potong hutangnya. Kita bilang ya sudah, tidak apa-apa, bayar 50% aja. 50% aja enggak. Kita ini pun dapat pahala. Yang ketiga, kita ikhlaskan seluruhnya. Ini lebih afdal lagi. Kalau bahasa kita, ikhlaskan seluruhnya. Allah mengatakan, wa antasaddaqu khairul lakum, dan kau lunaskan itu lebih baik bagi kalian. Betapa besar pahala kita melunaskan hutang orang. Dia tidak bisa, sudah, enggak usah dianggap lunas. Enggak usah dianggap lunas. Dan ini dipraktikkan oleh para salaf. Sampai ada seorang dihadirkan pada hari kiamat kelak, ya. Maka malaikat bertanya, apa kau punya amal kebaikan? Kata dia, enggak ada ya Allah. Kata malaikat, coba cek, apa kau punya amal kebaikan? Kata dia, enggak ada, kecuali saya punya amal kebaikan. Saya dulu punya anak buah dan kami suka memberi hutangan kepada orang. Kalau ada yang sulit bayar, saya kasih penundaan. Kalau ada yang bisa bayar, saya suruh bayar setengah atau saya lunaskan. Subhanallah, kata Allah, maafkan dosa-dosanya. Bagaimana orang masuk surga? Gara-gara bersikap baik kepada orang yang beri hutang. Kita hidup di zaman banyak saudara-saudara kita yang susah. Benar, kita susah, mereka juga susah. Nah, kalau ada kita pas jatuh tempo kita tagih, kita lihat dia jujur, dia tidak mau bayar, sudah, ini pahala untuk kita. Kita bilang nanti aja, enggak apa. Kita bilang nanti aja, pahala banyak bagi kita. Allah akan mudahkan urusan kita di dunia akhirat. Beda dengan orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah dahulu, kalau sudah waktu jatuh tempo dia tagih, enggak bisa, oh taib, enggak apa-apa, tapi tambah bunga. Itu riba jahiliyah. Islam mengajarkan tidak demikian. Utang piutang adalah akad saling tolong menolong. Kalau tidak bisa, kita bilang ya sudah, nanti lain kali. Pahala mengalir. Alhamdulillah. Kalau kita bilang, kau punya uang cuma berapa? Saya punya uang cuma segini, udah segitu aja, tidak apa-apa. Yang lain saya lunasin. Atau kalau kita memang lagi mampu, ya sudah, enggak usah. Ya. Ahabbul amal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Surun tudkhala qalbil muslim, rasa senang kau masukkan dalam hati seorang muslim, au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya, ya. Atau kau lunaskan hutangnya, ya. Jadi seorang berusaha mencari pahala dengan memberi hutangan dan bersikap baik terhadap orang yang punya yang berhutang kepada dia. Tapi jika ternyata memang dia badung, kita boleh memaksa, kita boleh lapor kepada pihak yang berwajib, karena kita tahu dia badung, dia ternyata tidak beres, nakal dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan bahwasanya kita, ya, siapa sih di antara kita yang tidak punya hutang? Mungkin ada yang orang tidak punya hutang, tapi bagaimanapun kita hendaknya kalau berhutang hendaknya beradab, ya, perhatikan adab-adab sehingga kita tidak terjebak dalam banyak dosa. Wallahu taala alam bisawab. Tapi Ustaz, Masya Allah, begitu banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Nah, insya Allah masuk ke pertanyaan selanjutnya. Baik, langsung pertanyaan Ustaz. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu diberi kesehatan dan selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, kalau kita menggunakan kartu kredit dan langsung membayar penuh,
apakah hal ini termasuk dibolehkan? Karena saat ini banyak pembayaran yang mengharuskan menggunakan kartu kredit, termasuk untuk menuntut saya bilang di antaranya kalau kita ini jangan pakai kartu kredit kecuali darurat memang kita tidak bisa bayar kecuali dengan kartu kredit, kita nggak bisa melakukan transaksi kecuali kredit, itu boleh, itu namanya darurat ya. Tapi kita berusaha tidak, jangan sampai kita terlambat, karena kita terlambat kita terjebak dengan riba ya, kita terjebak. Penggunaan kartu kredit sendiri ada khilaf, ada ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh karena akadnya akad riba, jika terlambat bayar bunga. Sebagian ulama mengatakan dilihat daripada hasilnya, kalau meskipun akadnya kalau terlambat ada bunganya, namun kau bisa bayar sebelum terlambat, maka tidak jadi masalah karena riba tidak terjadi. Jadi mereka punya cara pandang, ada cara pandang dilihat dari akad awalnya, ini akad riba yang kau tanda tangani, ada yang melihat dari hasilnya, hasilnya toh tidak ada riba yang terjadi. Buktinya kau bisa bayar sebelum pelunasan, Yang paling penting adalah pakai debit ya, pakai debit. Tapi kalau pakai kredit ya tadi, itu namanya kita berhutang, karena kredit kita langsung berhutang, dan asalnya kita tidak boleh berhutang kecuali ada keperluan. Tapi kalau memang ada keperluan tadi, bahkan tadi untuk belajar, untuk ini, itu lain cerita ya. Mudah-mudahan tidak jadi masalah karena darurat. Ya, tapi tadi waspada, jangan sampai kita terlambat, karena kalau terlambat kita akan terkena riba. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, yang selanjutnya izin bertanya Ustaz, apabila salah satu anggota keluarga, suami ataupun istri ternyata pernah sebelum menikah terlibat dengan hutang dan ribawi, membeli properti misalnya, kemudian menikah. Nah, apakah keluarga yang dinafkahi ini juga mendapatkan makna? Kalau misalnya ternyata tidak bisa dibayar, apakah yang terkena la'anah ini adalah orang yang hutang atau juga keluarganya? Oh, dia berhutang untuk keluar, bikin rumah untuk keluarganya. Sebelum nikah punya berhutang Dengan riba, terus dengan ribawi dan buat. Nah, setelah menikah belajar pengajian, kemudian tidak bisa berhutang, habis itu salah satu yang dijadikan kalau misalnya saya nggak bisa bayar adalah pasangannya. Nah, apakah pasangannya ini yang bukan dia yang berhutang, dia juga kena? Oh enggak. Pasangannya korban dong, enggak. Enggak, pasangannya kena korban. Enggak, pasangannya tidak wajib untuk membayar, tidak. Cuma dia ingin menolong istrinya, dan alhamdulillah istrinya udah ngaji. Kalau sebelum ngaji mudah-mudahan Allah ampuni ya. Kalau udah ngaji maka dia berusaha terlepas. Kalau tidak akan melepas diri dari riba tidak gampang ya. Tadi dia sudah terjebak. Ya kalau bisa segera lunasi sehingga tidak berkepanjangan. Ya, dan suaminya tidak terkena karena suaminya justru membantu. Jadi kalau ada orang terjebak riba, kita bantu dia, bantunya segera kita lunasi agar dia terlepas dari riba tersebut. Beda kalau orang minta agar dia belum taubat. Kalau belum taubat jangan kita bantu ya. Ya, dia sudah taubat, dia tahu riba haram dan dia menangis, dia bilang saya terjebak, saya dulu tidak tahu, maka kita lunasi, kita berusaha lunasi agar dia tidak berkelanjutan ribanya. Apalagi suaminya bantu, itu pahalanya besar, membantu istri, orang yang paling utama kita bantu, kerabat-kerabat kita daripada orang jauh. Tapi masalah laknat tentunya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun misalnya ribawi, misalnya harusnya hutangnya itu misalnya 100 juta, tapi dia ternyata uangnya itu misalnya mesti bayar 160 juta. Iya, ribawi. Karena dia dulu tidak tahu, kemudian dia sudah ngaji, dia sudah tobat, maka kita boleh lunasi. Ya, karena kita dalam rangka tidak memperpanjang, tidak membuat mudarat yang lebih besar. Karena kalau dibiarkan bisa jadi bunganya lebih besar daripada pinjamannya. Saya kemarin ada ketemu teman, dia utang 14 miliar sudah sampai 30 sekian. Jadi bunganya lebih banyak daripada daripada hutangnya ya. Jadi kalau kita bantu dia meskipun harus ada bunga yang kita bayar adalah untuk meminimalkan kemudaratan agar tidak semakin besar ya. Lain halnya kalau dia tidak bertobat, ya maka kita berarti setuju dengan akad riba, tapi ini kita ingin menyelamatkan dia. Jadi beda kasusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, selanjutnya izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila kita suka memberi hutang kepada orang yang kita tahu tidak akan mampu membayarnya? Dia menjadi malas dan selalu menggampangkan kalau ada kebutuhan, jadinya minta sama kita terus Ustaz. Padahal setiap bulan kita sudah memberikan sedekah yang cukup. Apakah kita termasuk menjerumuskan dia kepada hutang Ustaz? Kalau kita tahu dia sudah tidak bisa bayar, ya sudah kita lunasi aja, kita relakan aja ya. Sebagian orang seperti itu, pinjam uang misalnya, saya nggak usah lah nih, pemberian sekian aja. Karena kita tahu dia nggak mampu bayar. Jadi dia tidak menjanjikan, dia tidak bilang nanti bulan depan saya bayar. Kita tahu dia tidak mampu. Dan mending kita kasih serela kita kasih, ya ini saya mampunya segini, Anda usah utang, ambil aja. Ya. Tapi intinya tadi Allah terkadang membuka pintu kebaikan bagi kita dengan ada orang-orang yang butuh kepada kita.
Allah ingin pahala kita ngalir terus ya. Ada saudara kita yang butuh, ada teman kita yang butuh, ada tetangga kita yang butuh. Kalau kita punya uang kasih aja, nggak ada masalah. Kita latih dia untuk terdidik agar tidak terlalu bergantungan. Kita tagih. Kalau dia tidak mampu ya kita dapat pahala. Berarti kan kita beri penundaan, dapat pahala. Ya, artinya tidak juga kita jor-joran kasih sehingga dia menjadi malas, kemudian tidak berusaha. Ya, kita harus mendidik juga dia. Nah, kamu gini tapi saya akan tagih ya, berusaha ya, kita tagih, kita tegur sehingga dia terdidik. Tapi intinya kalau dia sudah berusaha dan tidak mampu ya kasih aja terus, enggak apa-apa. Ini kan pahala yang mengalir. Kita mau simpan-simpan uang juga buat apa? Kalau kita bantu orang langsung tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, sebenarnya Ustaz, apakah Ustaz mengetahui ada beberapa lembaga yang membantu rekan-rekan kita yang terlilit riba, Ustaz? Misalnya, kalau Ustaz ada rekanan atau teman yang tahu. Qadarullah enggak ada yang Anda kenal. Kalau ada kenalin dong sama Ana. Baik, Ustaz, yang selanjutnya, saya punya hutang di kantor dan berbunga tiap bulan dicicil. Apakah saya termasuk orang zalim? Dan apakah jika saya beramal akan diterima amalannya, Ustaz? Allah, kalau antum sudah tahu bahwasanya itu riba, antum tetap melakukannya, maka dosa besar. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera lunasi ya. Semaksimal mungkin. Jangan dulu sedekah, lunasi itu segera. Ya, kita hanya memberikan yang kebutuhan-kebutuhan primer, yang sisanya segera lunasi agar bunganya tidak terus bertambah ya. Bunganya tidak terus bertambah. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, yang selanjutnya, apabila ada suami istri berhutang, kemudian mereka bercerai, qadarullah suami meninggal, yang wajib menanggung hutang tersebut siapa, Ustaz? Tunggu dulu, ketika dia berhutang, apakah tanda tangan keduanya misalnya, atau cuma suaminya saja? Ya. Saya nggak tahu. Jadi intinya begini, seorang yang meninggal, ahli warisnya tidak harus bayar hutangnya. Tetapi harta warisannya harus digunakan bayar hutang. Nggak boleh dibagi sebagai warisan kecuali setelah hutangnya lunas. Tapi kalau ternyata orang itu tidak punya harta warisan, dia meninggal, maka tidak anak dan istrinya tidak harus bayar. Enggak, itu kan urusan dia. Kecuali ikut tanda tangan bahwasanya saya juga bertanggung jawab atas ini, itu lain cerita. Saya bertanggung jawab juga atas jika meninggal saya bertanggung jawab, itu berarti dia ikut bayar. Tapi kalau tidak, suaminya utang-utang sendiri, ya, tahu-tahu dia meninggal, maka dilihat harta warisannya. Tidak boleh dibagi harta warisan kecuali setelah hutang dibayarkan. Kalau ada sisa baru bagi warisan. Kalau ternyata harta ludes, masih ada sisa hutang, maka tidak diwariskan hutangnya kepada ahli warisnya, tidak. Ya. Tidak diwariskan kepada ahli warisnya. Contohnya dia punya utang 1 miliar. Ternyata uangnya nggak ada, habis. Tapi dia punya rumahnya ditempati oleh anak istrinya. Rumah ini tidak bisa diwariskan. Rumah ini harus dijual nanti suatu saat untuk bayar utang tersebut. Kalau ternyata rumahnya bukan rumah dia, ternyata rumah anaknya atau rumah istrinya, ya mereka tidak harus tanggung karena utang tidak diwariskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau saya berhutang untuk menutupi hutang? Dikarenakan hutang saya saat ini angsurannya nominalnya sekian dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, sekarang saya mau berhutang yang baru untuk menutupi hutang yang lama dengan jangka waktu 3 tahun dengan nominal yang nggak biasa, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Enggak, maksudnya hutang berikutnya riba juga. Anda nggak dari sini tidak. Kalau utang yang kedua tidak riba, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Boleh kita. Jadi kalau begini, jadi utang boleh. Jadi kita punya utang, kalau sama-sama tidak riba. Cuma yang satu jangka waktunya 3 bulan, yang satu jangka waktunya 1 tahun. Tidak apa-apa. Kita utang karena ini keburu. Kita utang, kita bayar, kemudian kita mencicil. Dengan syarat dua-duanya tidak riba. Ya, tapi kalau sama-sama riba, ini saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Atau yang satu riba kita segera ingin tutup dan ini tidak riba yang kedua, maka mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Tapi kalau ini riba, saya nggak tahu karena kita akan buka akad riba kedua. Sudah riba pertama, bikin lagi riba kedua. Ini wallahu alam, saya nggak tahu. Mungkin dari pertanyaan tertulis sudah semua, Ustaz. Ini bagaimana kalau saya masih buka pertanyaan? Boleh yang apa? Resen mungkin ada yang bertanya. Oke, siap. Mungkin dari yang pertama kali ya. Pada RW Radinata silakan. Tapi pertanyaan cukup satu saja karena masih ada juga list yang waiting list ya. Silakan.
Jadi ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi teman yang menggelapkan barang kita? Yang apa? Teknisi laptop. Teman yang apa? Menggelapkan barang kita. Menggelapkan uang kita, Barang. barang kita. Terus? Ya, dia tetap diisi laptop, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, sampai sekarang laptop saya sudah tidak lagi, sudah 4 bulan. Ya, dikejar aja. Ini sempat Nah, terus? saya sempat melaporkan dia ke polisi, tapi tidak cukup syarat karena hilang kwitansi pembelian. Saya sakit hati Ustaz karena dia teman semakin itu seminar saya bisa-bisanya makan teman sendiri. Terus ada satu teman. Sudah pernah ketemu belum? Sudah pernah ketemu sama dia enggak? Untuk saat ini dia hilang Ustaz. Enggak, waktu pernah sempat bicara sebelumnya, kenapa kau ambil laptop saya? Apa yang dia bilang ketika ditagih? Dia hilang Ustaz. Enggak, sebelum dia menghilang, sempatkah ada komunikasi? Dia janji katanya mau dibalikin dalam 2 atau 3 hari lagi. Tapi sudah berapa bulan nggak balik terus Ustaz. Oh iya. Kalau saya Ada satu teman saya itu yang justru mendukungnya dan marah ke saya kan karena saya lapor dia polisi. Tapi itu tidak diterima polisi karena kwitansi pembeliannya hilang Ustaz. Nah terus teman saya yang juga mendukung saya, tapi mereka itu kayak lepas tangan Ustaz, tidak mau membantu saya. ya. Saya sudah keluar dari grup pertemanan saya tersebut Ustaz. Bagaimana cara saya menyikapinya Ustaz? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang berat ya, saya tidak tahu laptopnya nilai berapa, tentu berharga, sangat berharga, mungkin buat pekerjaan dan yang lainnya. Ya, antum sakit hati, tapi ya sudahlah. Kalau saya sih, kalau saya jadi antum ya sudahlah, itu ya anggap saja musibah. Ya udahlah, kalau maksud saya jangan terlalu dipikirkan, nanti mudarat sama antum juga. Antum marah, mikir, tapi nggak kembali lagi. Ya sudah, ini qadarullah masyafa'al. Sudah takdir saya dibohongi. Insya Allah saya berusaha cari laptop yang baru ya. Ya karena antum kalau pikir nanti ribut lagi, kawan satu bela antum, kawan satu bela dia. Ya udahlah, penting antum tutup buku, nanti kalau ketemu lagi tanya lagi. Jadi hidup lebih tenteram. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah maslahat ke depan. Kalau toh kita tagih juga nggak bisa, dia hilang, terus mau gimana? Kita bongkar aibnya kemana-mana juga nggak ketemu. Mungkin dia ganti nama. Jadi apa namanya? Ya, maksud saya ya udahlah. Alhamdulillah cuma laptop. Ada orang yang miliaran dibohongin. Ya, laptop paling berapa? Paling taruhlah paling mahal. Laptop canggih mungkin 30 juta. Kalau nggak cuma kurang daripada itu. Mungkin sangat berarti bagi antum. Tapi tadi ya sudahlah. Antum pikirkan yang terbaik bagi diri antum. Kalau saya menasihati, ya antum sudahlah, maafkan aja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan kepada Allah, minta kepada Allah agar diberi rezeki untuk bisa beli laptop baru, doakan dia supaya dapat hidayah. Ya kapan ketemu dia tagih lagi, bagaimana laptopnya, ya seperti kalau dia enggak bayar ya sudahlah, anggap aja itu apa ya. Ya kalau antum pun jengkel, nanti itu kan akan dibayar di akhirat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Hak tidak akan hilang. Jadi al-huquq la tadhi. Kita punya hak apapun diambil orang tidak akan hilang. Akan kembali. Kalau enggak kembali di dunia, kembali di akhirat. Tapi mending antum maafkan. Kalau saya nasihati antum maafkan, ya sudahlah, sudah terlanjur. Tinggal antum berdoa kepada Allah agar dibelikan oleh Allah laptop yang baru. Wallahu taala alam bisawab, sehingga antum bisa tenang tidur ya. Baik, yang selanjutnya kepada Abu Ibrahim, kami persilakan. Bismillah, barakallahu Ustaz. Ya, Taufik. Mau izin bertanya. Jadi gini Ustaz, ada seorang direktur Ustaz di salah satu perusahaan milik negara, yang mana sebelum dia mengenal sunnah, dia pernah memerintahkan anak buahnya untuk berhutang dengan skema ribawi, dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan yang akan bangkrut Ustaz. Dan setelah dia mengaji, dia memahami bahwa riba itu dilarang. Maka dia berusaha untuk membuat kebijakan agar hutang terlunasi. Namun hutang itu ternyata belum juga terlunasi sampai dia meninggal Ustaz. Apakah dia mendapatkan dosa-dosa riba itu Ustaz? Allah alam, dia sudah bertobat ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Dulu dia tidak tahu, setelah ngaji dia tahu. Dia sudah berusaha memperbaiki. Kita berharap Allah mengampuni apa? Dosa-dosanya. Nah, siapa yang dulu banyak orang terjerumus kesalahan, dia nggak ngerti. Dia tidak ngerti, mudah-mudahan diberi uzur ya. Dulu siapa yang duga bahwasanya riba itu haram? Enggak ada. Zaman saya waktu sekolah SD, SMP, SMA, orang kalau sudah kerja di instansi ribawi keren, gagah. Semua orang pingin anaknya kerja seperti itu karena pakai baju keren, keluar keren, ternyata riba ya. Ternyata riba.
Beda kalau zina orang tahu itu jelek, tapi kalau instansi ribawi keren, bukan? Orang tidak terpikir bahwasanya riba itu adalah haram, enggak terpikir. Alhamdulillah dengan banyak kajian orang tahu itu adalah hukumnya haram. Mungkin dia di antara orang yang tidak tahu riba itu haram dan dia niatnya untuk menyelamatkan perusahaan. Saya berharap Allah ampuni dosa-dosa dia. Kalau dari cerita tersebut dia sudah berusaha memperbaiki, kalau dia meninggal, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi Ustaz, mungkin ada satu pertanyaan masuk, yaitu Ustaz izin bertanya, apakah janji itu termasuk hutang apabila kita tidak menepatinya, Ustaz? Wallahu alam bisawab, janji kalau sering-sering itu sifat munafik. Tapi kalau seorang berniat dia untuk menepati, kalau dia tidak mampu, maka tidak, itu tidak. Biasa, saya berjanji tapi kalau saya tidak mampu, insyaallah. Makanya kita bilang insyaallah, kecuali kata para ulama, janji tersebut mengakibatkan kemudaratan. Contoh, saya bilang sama orang begini, kamu keluarlah dari perusahaan itu, minta pengunduran diri, insyaallah kamu kerja sama saya akan kasih gaji sekian. Ikut prosedur dalam pengunduran diri. Nah, dia sudah ngajukan, ternyata begitu keluar, ini lain, ini berarti ada mudarat yang dia dapatkan. Nah, ini seperti ini memang agak berat. Beda dengan kalau kita bilang insyaallah saya belikan kamu ini, insyaallah saya umrohkan kamu, insyaallah itu lain cerita. Kalau ketika dia mengucapkan memang dia berniat untuk mengumrohkan, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Lain halnya kalau dia memang ketika janji dia bohong, ini dia dosa. Dia berarti mengucapkan sesuatu yang tidak di hatinya. Tapi kalau dia benar-benar niat, kalau tidak mampu, maka tidak apa-apa, tidak ada tuntutan. Kecuali tadi orang yang dijanjikan mendapatkan kemudaratan, itu lain cerita. Allah alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Baik, kita berikan kepada yang sudah raise tadi ya, kepada satu lagi, kepada Iin Paramita, kami silakan di unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau mau bertobat soal dosa riba itu apa ya? Ya mungkin ada saran untuk tobat dari dosa riba itu kan? Ribanya masih berjalan atau tidak? Ditinggalkan, jadi ditinggalkan, bertobat dan meninggalkan riba tersebut. Caranya demikian. Oh. Iya, jadi masih sih ada sampai kayaknya masih 5 bulan lagi. Jadi sampai itu doang. Kredit ya masih 5 bulan lagi ya. Ya udah sekarang jangan fokus sedekah sana sini, pokoknya yang primer pokoknya buat makan, buat minum, jangan beli macam-macam, uang yang ada segera lunasi sehingga tidak sampai 5 bulan. Bayar segera kemudian selesai. Ya, usahakan demikian semaksimal mungkin. Insyaallah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesali, inti syarat tobat apa? Meninggalkan ya semaksimal mungkin. Yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulangi, dan yang ketiga adalah menyesali perbuatan bahwasanya riba adalah dosa besar. Demikian saja majelis taklim Al-Khansa Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.